Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang uji konsistensi atau kepanggahan data hujan. Nah, metode yang kita gunakan adalah metode double mass curve atau kurva massa ganda. Biasanya, ketika kita mendapatkan satu data hujan, sebelum kita melakukan analisis hidrologi, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwasanya data yang kita dapat tersebut merupakan data yang benar. Caranya dengan apa? Dengan melakukan uji konsistensi ataupun kepanggahan data. Nah, seringkali terjadi data-data yang kita dapati itu tidak konsisten ataupun tidak panggah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin alat ukurnya sebelumnya rusak lalu diganti dengan yang baru, namun dengan spesifikasi yang berbeda. Nah, yang kedua, alat ukur dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, namun secara administratif lokasi tersebut tidak dirubah, jadi masih menggunakan lokasi yang lama. Dan yang ketiga, mungkin bukan karena alat ukurnya yang rusak atau tempatnya yang tidak berpindah, tapi diakibatkan oleh lingkungan yang berubah di sekitar stasiun hujan tersebut. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan satu data hujan itu bisa tidak konsisten ataupun tidak panggah. Nah, jadi untuk melakukan pengujian, salah satu metode yang digunakan adalah kurva massa ganda. Nah, pada prinsipnya kurva massa ganda ini kita dapat menginterpretasikan makna dari hasil kurva yang kita buat itu menjadi dua. Yang pertama, apabila data yang kita uji nanti panggah, itu garis dari grafik ataupun kurva yang kita dapatkan itu relatif lurus. Jadi dia miring, tapi miring dengan kemiringan yang relatif lurus. Yang kedua, jika nanti kurvanya tidak lurus atau terlihat ada patahan, maka kemungkinan data yang kita peroleh itu adalah tidak panggah ataupun tidak konsisten. Misalnya seperti ini contoh grafik ataupun kurva untuk data yang panggah. Nah, nanti garisnya ini titik-titik dari sumbu X dan Y terhadap data-data yang kita upload itu relatif lurus. Jadi dia miring, grafiknya miring, tapi dia relatif lurus. Nah, sedangkan kalau data yang kita peroleh itu tidak panggah atau tidak konsisten, nanti grafiknya dia akan patah seperti ini. Jadi ini seperti ini grafik yang biru ini, lalu menjadi merah seperti ini. Nah, jadi terlihat ada patahan di sini. Nah, yang harusnya kalau dia tadi datanya konsisten, grafiknya akan lurus seperti ini, tapi ternyata tidak ada patahan seperti ini. Berarti datanya tidak panggah ataupun tidak konsisten. Nah, ketika kita menemukan data yang tidak panggah ataupun tidak konsisten, kita dapat melakukan koreksi terhadap data tersebut dengan menggunakan faktor koreksi seperti ini. Jadi faktor koreksi itu atau alfa merupakan perbandingan antara S1 dan S2, di mana S1 itu adalah landai sesudah perubahan atau kemiringan ataupun gradien garis sesudah perubahan, berarti dari titik patah sampai titik akhir. Lalu S2 adalah landai sebelum perubahan atau kemiringan ataupun gradien garis dari awal sampai titik patah. Nah, gradien garis ini atau kemiringan garis inilah yang kita bandingkan sebagai faktor koreksi. Nah, untuk lebih gampangnya kita akan bahas satu contoh soal seperti ini. Jadi tabel berikut adalah tabel informasi data hujan tahunan di 4 stasiun. Nah, jadi kita diminta untuk menyelidiki apakah data di stasiun A itu adalah panggah atau tidak. Nah, dengan membandingkan dengan stasiun referensinya adalah stasiun B, C, dan D. Nah, jika nanti kita temukan data tersebut tidak konsisten ataupun tidak panggah, maka kita diminta untuk mengkoreksi data di stasiun A. Baik, coba kita selesaikan. Nah, kita selesaikan dengan bantuan Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel hujan tahunan dengan melakukan analisis kurva massa ganda. Nah, jadi ini informasi dari soal kita tadi, dari informasi kita dapatkan, ini tahunnya, ini data hujan tahunan stasiun A, B, C, dan D. Nah,
Jadi sebelum kita membuat kurva massa ganda, kita hitung dulu kolom-kolom yang saya buat ini. Yang pertama kita tentukan rata hujan di stasiun referensinya, yaitu stasiun B, C, dan D. Lalu kita tentukan kumulatif dari stasiun A, data hujan kumulatifnya. Lalu kumulatif rata dari stasiun referensinya B, C, dan D. Nah, yang pertama rata stasiun B, C, dan D. Kita buat rata-ratanya sama dengan average. Kita blok stasiun referensinya B, C, dan D. Kita blok, kita kurung. Nah, terlihat ratanya adalah 1808. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya tinggal kita tarik bawah. Nah, dapat hasilnya. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai kumulatif dari stasiun A. Sama dengan untuk yang tahun pertama ini sama. Nah, untuk yang berikutnya adalah kumulatif, berarti penjumlahan tahun kedua dijumlah dengan tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya yang ini berarti sama dengan di 2012 jumlah data hujan di tahun 2012 dijumlah dengan kumulatif sebelumnya, seperti ini. Nah, atau cara cepatnya kita hapus ini. Nah, jadi karena yang dijumlahkan antara data hujan berikutnya dengan kumulatif sebelumnya, maka ini tinggal kita tarik saja garis ke bawah. Nah, langsung dapat nilai kumulatifnya. Begitu juga dengan kumulatif rata stasiun referensinya B, C, dan D. Kita buat sama dengan, jadi ini ratanya. Selebihnya adalah penjumlahan dari tahun setelahnya dengan jumlah data tahun sebelumnya. Lalu tinggal kita tarik. Nah, langsung dapat kumulatifnya. Nah, setelah ini untuk kita dapat melihat data ini konsisten ataupun panggah atau tidak, kita plotkan ke dalam grafik kurva massa ganda. Caranya kita insert, kita pilih ini, dan pilih grafiknya, kita pilih vector ini. Oke, nah, selanjutnya kita masukkan datanya. Untuk sumbu X itu adalah kumulatif dari rata stasiun referensi. Nah, jadi kita masukkan datanya adalah ini. Oke, selanjutnya sumbu Y adalah kumulatif dari stasiun yang mau kita uji, yaitu stasiun A. Kita blok. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan informasinya, akses title-nya, yang ini adalah hujan tahunan kumulatif stasiun referensi di stasiun referensi. Satunya meter. Ini hujan tahunan kumulatif di stasiun A. Stasiun juga kurva massa ganda. Nah, kita lihat
sepintas terlihat bahwasanya grafik ini atau kurva ini tidak kemiringannya tidak rata. Kita lihat contoh, kita tarik ini, tarik kemari. Nah, kita lihat bahwasanya di tahun keempat 1, 2, 3, 4, nah setelah dari mulai tahun keempat grafik ini menjadi kemiringannya tidak lurus. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya data hujan di stasiun A adalah tidak konsisten. Nah, kesimpulan di situ kesimpulan data hujan di stasiun A tidak konsisten atau panggah. Nah, lalu jika tidak panggah, kita diminta untuk melakukan koreksi terhadap data yang ada. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus tentukan dulu nilai alfanya. Nilai alfa kita masukkan ya. Nilai alfa adalah perbandingan antara gradien garis setelah patah dengan sebelum patah. Nah, bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya, grafik ini bisa kita bagi menjadi dua. Jadi dari yang sebelum patah, kemudian yang setelah patah. Cara bagaimana? Yang pertama kita buat grafik sebelum patah, berarti dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Nah, kita klik di tengah ini. Nah, baru kita select data, kita edit datanya, kita masukkan dari tahun sebelum patah, berarti 4 tahun pertama. Kemudian yang sembunyinya kita masukkan. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan grafik yang dari yang patah sampai setelah patah, sampai akhirnya. Kita masukkan lagi, kita tambahkan grafiknya di sini. Select data, kita tambahkan data yang kedua dari yang setelah patah, dari patah ini. Ini sembunyinya, tadi sumbu X-nya, ini sembunyi. Nah, jadi kita sudah punya dua grafik ya. Yang pertama yang ini, yang awal, lalu yang setelah patah. Nah, untuk mencari gradiennya atau kemiringan garisnya, kita bisa klik di sini, lalu klik kanan, lalu add trend line. Nah, ini kita pilih linear, kemudian kita tampilkan persamaannya. Nah, ini terlihat persamaannya adalah Y sama dengan 0,9879X ditambah 62,591. Nah, jadi di sini dapat kita lihat gradiennya adalah 0,9879. Itu adalah kemiringan garisnya. Kemudian yang warna merah ini, kita klik kanan, kita munculkan juga. Nah, yang untuk yang setelah patah kemiringan garisnya adalah 0,5652. Nah, terlihat di sini 0,5652. Jadi di sini kita masukkan sama dengan yang perbandingan setelah patah dengan sebelum patah, berarti 0,5652 bagi 0,9879.
Nah, hasilnya adalah 0,572. Nah, ini adalah faktor koreksinya. Nah, lalu setelah ini apa saja, kita hitung hujan tahunan hujan tahunan yang terkoreksi. Jadi kita gunakan hujan tahunan yang terkoreksi. Kita akan mengkoreksi data yang ada sebelumnya, hujan tahunan terkoreksi. Nah, kita masukkan datanya ini, kita copy data yang di atas, copy, paste. Oke, selanjutnya setelah kita seperti ini, kita hapus data yang akan kita koreksi. Jadi data yang dikoreksi adalah data sebelum grafik tersebut patah, berarti adalah data 4 tahun sebelumnya. Kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita kalikan data yang ada dengan faktor koreksinya. Jadi yang ini di 2010 sama dengan data sebelumnya adalah ini, kita kalikan dengan faktor koreksinya. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk di 2011, jadi biar gampangnya kita kunci faktor koreksinya tetap kan, perkaliannya dengan faktor koreksi, berarti yang merah ini kita kunci, tekan F4, atau ada laptop juga yang menggunakan F4, nah, tergantung settingannya, enter, lalu kemudian kita tarik. Nah, kita cek bahwasanya yang ini 2013 juga perkalian antara data sebelumnya di 2013 dengan faktor koreksinya. Itu kita rapikan, komanya kita hapus, nah selanjutnya kita buat grafik yang baru dengan hasil koreksi. Dan ini kita copy, nah selanjutnya caranya grafik yang sebelumnya kita hapus. Bisa juga membuat grafik baru, namun saya langsung saja dari grafik yang di atas biar cepat. Lalu data yang ini kita ganti. Kita klik kanan, select data, nah, kita masukkan datanya. Jadi datanya ini dari yang kumulatif stasiun referensi, lalu dimasukkan dengan kumulatif stasiun yang dipantau atau stasiun A. Oke, nah terlihat setelah melakukan koreksi dengan faktor koreksi yang telah kita dapatkan grafiknya menjadi miringannya menjadi lurus seperti ini, sehingga datanya menjadi konsisten. Nah, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwasanya sebenarnya metode ini juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama adalah dalam menentukan nilai yang mau dikoreksi. Jadi bisa saja sebenarnya faktor koreksi itu dikalikan dengan data setelah kurvanya patah, atau seperti yang saya buat data sebelum kurvanya patah. Nah, karena kita memang tidak mengetahui data yang mana yang tidak konsisten, apakah setelah patah atau sebelum patah. Nah, seperti itu. Juga kelemahannya adalah dalam metode ini kita juga tidak tahu apakah data stasiun referensi kita, yaitu stasiun B, C, dan D itu apakah datanya benar-benar konsisten atau panggah gitu. Jangan-jangan datanya juga tidak panggah gitu. Kalau tidak panggah kan tidak mungkin kita menguji dengan stasiun yang tidak panggah. Nah, jadi itu adalah kelemahan dari metode ini.